Hai, saya Caca. Di sesi ini saya membahas tentang perintah align dan distribute. Berikut adalah garis besar hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Seperti biasa, untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat, bisa klik timestamp yang ada di deskripsi. Mari kita mulai. Alignment ini gunanya untuk menyejajarkan edges atau batas dari objek di kanvas yang layernya terpilih di layer panel. Ada 6 jenis alignment yang bisa ditemukan di options bar-nya Move Tool. Alignment yang bisa dilakukan ini terbagi jadi dua kategori, yaitu secara vertikal dan horizontal. Syarat untuk bisa melakukan alignment adalah di layar panel ada minimalnya 2 layer yang terpilih. Jadi kalau cuma satu seperti ini, bisa dilihat ya semua pilihan alignment-nya gray out, nggak bisa diklik. Di alignment dengan embel-embel edges, yang jadi patokan adalah sisi objek paling luar. Sementara untuk alignment dengan embel-embel centers, yang jadi patokannya adalah titik tengah objek. Pertama saya mau contohin dulu alignment sebuah layer dengan background layer. Jadi situasinya kayak gini ya, ada satu objek, layer objeknya dan layer background terpilih di layar panel. Saya akan mulai dulu dengan 4 alignment yang punya embel-embel edges. Ini align top edges, ini align bottom edges, ini align left edges, dan ini align right edges. Dan 2 alignment yang ada embel-embel centers hasilnya seperti ini. Ini align horizontal centers, ini align vertical centers. Sekarang kalau alignmentnya dilakukan antara 2 objek atau 2 layer. Saya mulai dari alignment dengan embel-embel edges dulu. Ingat prinsipnya ya, yang disejajarkan itu batas atau edges terluar. Di kasus ini berarti sisi terluarnya objek A. Lalu kalau 2 alignment dengan embel-embel centers, ingat prinsipnya ya, yang disejajarkan itu titik tengah objek. Hasilnya seperti ini. Oh ya, titik tempat disejajarkannya objek-objek ini tuh persis di tengah-tengah juga ya. Maksudnya gini, dengan 2 objek ini terpilih di layar panel, saya munculkan transform control dengan menekan Ctrl T. Dengan gini kita bisa lihat ya, area kedua objek ini di kanvas. Persis di bagian tengahnya transform control baik secara horizontal maupun vertikal adalah reference point. Jadi kalau sekarang saya lakukan alignment vertikal atau horizontal centers, bagian tengah hasil alignmentnya adalah di titik ini. Jadi saya akan bikin guides untuk menandai titik tengah ini ya. Lalu saya terapkan align horizontal centers. Kemudian saya tekan lagi Ctrl T untuk memunculkan transform control. Kelihatan ya titik tengahnya sama dengan guides yang tadi dibikin. Dan kalau untuk vertical centers sama juga hasilnya. Nah ini menarik nih. Ketika ada seleksi aktif, contohnya di sini adalah seleksi yang saya buat dengan rectangular marquee tool ya. Meski di layar panel cuma ada satu layer yang terpilih, alignment ini tetap bisa dilakukan. Jadi si seleksi ini seolah berlaku sebagai layer. Dan seleksinya pun bisa dalam bentuk apapun ya, nggak cuma dari rectangular marquee seperti tadi. Contohnya kali ini saya bikin pakai lasso tool. Photoshop itu membaca grup sebagai satu kesatuan. Kita bisa lihat lebih jelas edges atau batasnya dengan memunculkan transform control seperti ini. Jadi edgesnya grup ini adalah sebelah sini ya. Maka kalau grup ini disejajarkan dengan background layer, hasilnya seperti ini. Selanjutnya tentang distribute. Nah, distribute ini gunanya untuk mendistribusikan objek yang layarnya terpilih di layar panel, supaya jaraknya jadi sama. Karena itulah kalau cuma ada 2 objek atau layer yang terpilih, perintah distribute-nya nggak bisa dilakukan. Kenapa kayak gitu? Karena berarti cuma ada satu jarak, betul nggak? Yaitu jarak antara objek A dan B. Tapi ketika ada objek ketiga, baru deh ada 2 jarak yang beda. Pertama jarak dari objek A ke B, dan kedua jarak dari objek B ke C. Jadi di kasus ini, perintah distribute itu untuk menyamakan kedua jarak ini. Sedikit perbedaan dengan alignment adalah di perintah distribute ini kita nggak bisa menyertakan background layer.
Kecuali kalau kunci background layernya dilepaskan alias dia dibuat jadi layer raster biasa. Sama kalau di distribute ini kita juga nggak bisa menggunakan seleksi aktif sebagai pengganti layer. Sama seperti alignment, ada dua kategori di distribute, yaitu yang ada embel-embel edges dan centers. Dan sama juga kayak di alignment. Di pilihan distribute dengan embel-embel edges, yang jadi patokan adalah batas objek paling luar. Lalu untuk pilihan distribute dengan embel-embel centers, yang jadi patokannya adalah titik tengah objek. Saya mau contohin dulu distribute objek yang dimensinya sama. Pertama saya akan melakukan distribute di sumbu vertikal dulu, dimulai dari yang paling kiri yaitu distribute top edges. Hasilnya seperti ini. Jarak antara top edges atau batas objek di sisi atas itu sekarang jadi sama, dan akan lebih kelihatan kalau saya kasih garis seperti ini ya. Sekarang saya pilih distribute yang kebalikannya, yaitu bottom edges. Nggak ada perubahan ya. Gimana kalau distribute vertical centers? Nggak ada perubahan juga. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ketiga objek yang terpilih ini dimensinya sama. Jadi kalau mau didistribusikan atau disebarkan dengan cara apapun, hasilnya sama karena jarak masing-masing atributnya masih sama juga. Sekarang kalau saya perbesar dimensinya objek B, lalu saya terapkan distribute top edges, hasilnya seperti ini ya. Lalu kalau bottom edges gimana? Kelihatan ya beda. Dan kalau saya pilih distribute vertical centers, beda juga. Karena ya jarak masing-masing atributnya sekarang jadi beda. Tapi ingat ya, yang akan bergeser atau didistribusikan itu selalu objek yang posisinya di antara ujung-ujung atau objek batas. Jadi meskipun salah satu objek di ujung ini saya geser keluar dari kanvas, yang bergeser tetap objek di tengah-tengahnya. Untuk mencontohkan distribusi di sumbu horizontal, saya akan pakai 5 objek. Lalu distribusi yang pertama yang akan saya terapkan adalah horizontal centers. Kalau saya bikin garis di bagian tengah objek seperti ini, jadi lebih jelas kan ya maksudnya. Sekarang kalau kondisinya itu dimensi setiap objeknya bedanya cukup jauh. Lalu saya pilih semua layernya di layar panel, dan saya terapkan distribute left edges. Nah, sepintas kelihatan jaraknya ini beda-beda ya. Tapi kalau saya munculkan garis lagi, jadi lebih kelihatan ya jaraknya sama. Apalagi kalau objek-objeknya ini saya bikin nggak kelihatan. Nah, gimana kalau jaraknya itu mau setiap objek jadi sama? Nah, setahu saya di Photoshop CC 2017 itu nggak ada fitur untuk melakukan itu secara otomatis. Tapi kalau mau manual, kita bisa pakai sebuah fitur yang namanya Smart Guides. Tentang Smart Guides ini akan saya bahas di sesi sesudah ini. Sama kayak alignment, distribute ini juga bisa diterapkan ke grup. Karena ingat ya, Photoshop itu memperlakukan grup sama seperti layer. Untuk lihat edges-nya grup ini ya paling gampang dengan memunculkan transform control. Supaya lebih jelas, saya bikin garis sebagai ilustrasi left edges atau batas sebelah kirinya untuk masing-masing grup seperti ini. Lalu saya pilih ketiga grupnya, dan saya terapkan distribute left edges. Sekarang jarak antara batas kiri masing-masing grup jadi sama ya. Jadi itulah penjelasan tentang perintah align dan distribute. Kalau ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaannya panjang, boleh kirim email yaitu ke caca.photoshop@gmail.com. Selain itu, saya juga bisa dijangkau di Instagram yaitu di @caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.